Masyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada saat ini kita telah berada di dalam bulan Rabiul Awal atau yang sering kita kenal dengan bulan Maulid, di mana pada bulan tersebut menyimpan satu sejarah yang terbesar, sejarah yang menjadi kebanggaan dan sekaligus kejayaan bagi umat Islam di seluruh belahan dunia ini, yaitu hari sejarah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok manusia yang penuh dengan ketauladanan, baik teladan untuk diri sendiri, keluarga, sosial kemasyarakatan maupun kenegarawan. Beliau adalah satu-satunya suri tauladan bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pernah menciptakan manusia sesempurna, yang paling sempurna melebihi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membaca di dalam Kitab Al-Berjanji, di situ dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadatin wa sifatin saniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna, baik khalqiyahnya maupun khuluqiyahnya. Beliau mempunyai sifat yang lembut. Lalu apa yang bisa kita contoh, yang bisa kita jadikan uswatun hasanah bagi beliau? Khalqiyahnya atau khuluqiyahnya, kejadiannya atau akhlak dan budi pekertinya? Masyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mustahil kalau kita akan mengikuti Rasulullah SAW dalam segi khalqiyah, bentuk atau kejadiannya, karena Rasulullah SAW beliau adalah berperisai yang tinggi, kulitnya putih dan fasihal kalam. Yang harus kita contohkan dalam diri beliau adalah khuluqiyahnya, yaitu akhlak dan budi pekertinya. Kalau kita akan mencontoh pada Rasulullah SAW dalam bentuk khalqiyahnya, bentuk dan kejadiannya, mustahil kita akan bisa mengikuti beliau. Maka digambarkan di dalam sebuah syair, wa fi dhahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil anam. Ketika dilihat dari belakang, beliau sama kita lihat dari arah depan. Ada manusia yang seperti itu. Maka yajrul husnu fi falaki kama tajrul samsi fi masaliki hal falakiyah. Wajah beliau bersinar sebagaimana matahari mengeluarkan sinarnya dari porosnya. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka yang harus kita ikuti adalah khuluqiyahnya, akhlak dan budi pekertinya. Di dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Masyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, yang artinya maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lintalahum, maka engkau bersifat lemah lembut. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, maka seandainya engkau bersikap berhati yang kasar dan bersifat yang keras, maka niscaya mereka akan menghindar darimu. Maka Rasulullah SAW ketika
menjalankan dakwahnya, beliau selalu bersikap ramah dan tamah. Beliau selalu memberikan ampun kepada siapapun yang salah, dan beliau selalu bermusyawarah kepada mereka. Masyarul muslimin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Akan tetapi akhir-akhir ini yang sudah jarang kita temukan dalam diri kita, di lingkungan kita, akhlak dan budi pekerti. Yang kita contohkan pada anak-anak kita misalnya, ketika waktu kecil kita dulu, ketika orang tua menegur anak-anaknya, sekaligus anak-anak kita tentu akan takut kepada orang tua. Tapi di zaman sekarang, ketika orang tua menegur anak-anaknya, baru berkata satu atau dua kali perkataan, mereka membalas beberapa kali perkataan. Inilah kondisi yang sangat ironis zaman sekarang. Maka perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak kita, yaitu mencontoh akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka di dalam setiap tahun, setiap bulan Maulid, kita selalu diingatkan oleh para penceramah-penceramah kita agar supaya anak-anak kita bisa mengenal sosok junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Masyarul muslimin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Maka di berbagai daerah, mayoritas umat Islam senantiasa selalu berlomba-lomba untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man a'dhama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagungkan, menghormati hari kelahiranku, maka akan aku berikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Masyarul muslimin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Tidak hanya itu masyarul muslimin, ketika kita mengadakan peringatan Maulid, membangkitkan kembali ingatan kita tentang hari bersejarah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, sejarah yang bisa membangkitkan kita semua umat Islam, bisa merubah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita sebut dengan Islam yang kafah, yaitu Islam yang universal, yang artinya tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Dari hal-hal yang terkecil sampai hal yang paling besar, semua diatur oleh Islam. Maka aneh ketika ada orang mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Maka apa yang tidak diatur oleh Islam? Ketika kita kencing, Islam juga mengajarkan kepada kita. Ketika kita menjaga kebersihan di berbagai tempat, itu pun diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masyarul muslimin sidang sholat Jum'ah rahimahullah. Coba kalau kita melihat di berbagai tempat, di tempat-tempat keramaian, di pasar-pasar maupun di masjid, ada sebuah himbauan dilarang membuang sampah sembarangan misalnya. Itu bukan hanya himbauan dari pengurus masjid, itu bukan hanya sekedar himbauan dari Pak RT atau himbauan dari wali kota, akan tetapi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menegaskan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah pangkal daripada keimanan. Masyarul muslimin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Inilah
ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlak yang diutamakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau diutus di dunia ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus di permukaan bumi ini adalah untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Masyurul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui khutbah yang pada siang hari ini dan melalui peringatan-peringatan maulid pada setiap masjid-masjid dan musola maupun tempat-tempat lain, ini adalah menunjukkan, mengingatkan kepada kita untuk mengenang kembali sejarah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya peringatan maulid yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kepada kita semua, kita benar-benar mengikuti jejak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya berhura-hura, tidak hanya sekedar untuk meramaikan masjid kita, akan tetapi lepas dari itu juga kita mengingatkan kembali sejarah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan insya Allah kalau kita senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.